Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik bukan? Pada hari ini kita akan belajar matematika pada semester 2. Nah, untuk selanjutnya marilah kita lihat peta-peta berikut ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengurutkan data. Mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengelola data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Penyajian data dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, kira-kira tabel seperti inilah bentuk tabel. Anak-anak ustazah tentu sudah pernah dong melihat tabel. Iya benar. Oke, penyajian data berikutnya yaitu dengan cara diagram batang. Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang yang berbentuk persegi panjang yang digambarkan vertikal atau horizontal dengan lebar sama. Nah, kira-kira seperti inilah nanti diagram batang yang disajikan. Nah, berikutnya penyajian data berikutnya dengan cara diagram garis. Diagram garis adalah data yang disajikan dalam bentuk garis. Nah, seperti ini nanti bentuk diagram garis, di mana di sini terdapat titik-titik nanti yang dihubungkan dengan garis. Nah, berikutnya penyajian data berikutnya bisa disajikan dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Kira-kira seperti inilah nanti data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Bisa datanya dalam bentuk persen ataupun dalam bentuk derajat. Oke, anak ustazah, untuk memantapkan, marilah kita lihat contoh berikut ini. Banyak siswa kelas 6 SDIT Al-Ittihad ada 24 orang. Nilai ulangan matematika yang diperoleh adalah seperti berikut ini. Nah, ini adalah nilai matematika yang diperoleh oleh siswa kelas 6 SDIT Al-Ittihad, yang mana siswanya berjumlah 24. Oke, pertanyaannya, A. Urutkanlah data tersebut dari nilai yang terkecil dan tentukanlah nilai yang tertinggi. B. Sajikan bentuk tabel dari data tersebut. C. Sajikan bentuk diagram batangnya. Yang D. Sajikan bentuk diagram garisnya. E. Sajikan bentuk diagram lingkarannya. Nah, marilah kita jawab satu persatu. Mulai dari A. Urutan data dari nilai yang terkecil adalah ini data tadi. Nah, datanya di sini masih teracak, belum terurut ya. Nah, langkah yang pertama kita urutkan dari nilai yang terkecil. Kira-kira nilai yang terkecil ada angka berapa nak di sini? Iya benar, 50. Kita hitung ya yang nilai 50-nya ada berapa, langsung kita coret saja untuk mempermudah kita dalam menghitung. 1, 2, langsung kita tulis 50-nya 1, 2. Oke, berikutnya nilainya adalah 60. Kita hitung 1, 2, 3, langsung kita tulis di bawah 1, 2, 3. Berikutnya 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 70-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nilai berikutnya 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai yang berikutnya adalah 90. 1, 2, 3. Kita tulis 90-nya 3 kali. 1, 2, 3. Berikutnya adalah 100. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah nilainya tersusun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kita jawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentukan nilai yang tertinggi.
Nah, dari data yang ada di sini, nilai yang tertinggi ditunjukkan nilai 100. Kalau nanti pertanyaannya nilai yang tertinggi berarti nilainya adalah 100. Oke, bagian yang B, tentukan bentuk tabelnya. Sebelum data dimasukkan ke tabel, perlu dikelompokkan terlebih dahulu secara urut. Tadi kita sudah mengurutkan datanya ya nak, dari yang data yang terkecil, dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, setelah urut seperti ini, langkah berikutnya kita kelompokkan. Kita kelompokkan nilai yang 50 itu ada berapa orang? 1, 2. Nilai yang 60 ada 1, 2, 3. Nilai yang 70 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai 70 ada 6 orang. Nilai 80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai 80 ada 7 orang. Nilai 90 1, 2, 3. Kita tulis 90 nya ada 3 dan yang 100 nya ada 1, 2, 3. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, barulah kita buat tabelnya. Oke, tabelnya ini ada 2 kolom, yang nilai dan nilai bagian kiri banyak siswa, bagian kanan yang nilai 50 ada 2 orang, nilai 60 ada 3 banyak siswanya ada 3, nilai 70 ada 6, nilai 80 ada 7, nilai 90 ada 3, nilai 100 ada 3. Nah, kalau kita jumlahkan banyak siswanya tetap 24 ya nak ya. Oke, kita lanjut ke jawaban yang ketiga, yaitu bagian C. Tentukan diagram batangnya. Setelah kita buat tabelnya, kita bisa membuat diagram batang ya. Nah, di sini sudah terkelompokkan. Nah, kira-kira seperti inilah nanti diagram batang yang disajikan dalam soal tadi. Kita lihat 50 nilainya 50, siswanya ada 2. Yang bagian bawah itu menunjukkan nilai, yang bagian samping ini menunjukkan banyak siswa. Nilai yang 50 itu ada 2 siswa. Perhatikan ya nah, ini iya. Nilai yang 60 ada 3 siswa. 3, 60. Nilai yang ada 70 itu ada 6 siswa. Nah, ini ada di angka 6. Nilai yang 80 ada 7 siswa. Ini ada di angka 7. Nilai yang 90 di angka 3, banyak siswanya 3. Nilai yang 100 banyak siswanya 3. Kira-kira inilah bentuk diagram batangnya. Yuk kita lanjut ke berikutnya yang B, diagram garis. Tentukan diagram garisnya. Ini untuk tabel tadi sudah dikelompokkan. Ini mempermudah kita untuk membuat diagram garis. Yang bagian bawah itu nilai, yang bagian samping ini banyak siswa. Nilai yang 50 itu siswanya ada 2. Nih, ini titiknya ya di angka 2. Nilai yang 60 banyak siswanya ada 3, berada di titiknya di angka 3 dan 60. Nilai yang 70 itu berada di nilai yang 70 itu banyak siswanya 6, nih angka 6, 70. Nilai yang 80 itu ada 7 siswa, titiknya ada di angka 7. Nilai 90 itu 3 siswa. Nilai yang 100 itu 3 siswa. Titik-titik ini lalu kita hubungkan dengan garis. Inilah yang dinamakan diagram garis. Berikutnya diagram lingkaran. Nah, tadi kita sudah buat bentuk tabel dan sudah kita kelompokkan. Nilai 50 itu ada banyak siswanya 2, nilai 60 ada 3 siswa, nilai 70 ada 6 siswa, nilai 80 ada 7 siswa, nilai 90 ada 3 siswa, nilai 100 ada 3 siswa. Nah, sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita perlu mencari banyak derajat dari setiap kelompok ini, atau boleh juga dengan banyak persentasenya. Di sini Ustazah mencarinya dengan banyak derajatnya. Nilai 50 itu ada 2 siswa, berarti karena total siswanya ada 24, berarti kita tulis 2/24. Nilai 50 nya ada 2 per jumlah seluruhnya ada 24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nilai 60
itu ada 3 siswa, 3 per jumlah seluruhnya 24 dikali 360, dapatlah hasilnya 45 derajat. Nilai 70 itu hanya banyak siswanya 6 per jumlah seluruhnya 24 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nilai 80 itu ada 7, berarti 7 per jumlah seluruhnya 24 dikali 360 derajat sama dengan 105 derajat. Nilai 90 itu ada 3, berarti 3 per jumlah seluruhnya 24 dikali 360 sama dengan 45 derajat. Dan nilai yang 100 itu ada 3, berarti 3 per jumlah seluruhnya per 24 dikali 360 sama dengan 45 derajat. Nah, jika setiap kelompoknya sudah dapat derajatnya, nilai 50 itu ada 30 derajat, nilai 60 itu 45 derajat, nilai 70 itu 90 derajat, nilai 80 105 derajat, nilai 90 itu 45 derajat, nilai 100 itu 45 derajat. Nah, langkah berikutnya anak-anak ustazah membuat diagram lingkarannya menggunakan busur. Nanti kita mulai dari yang 50, nilai 50 30 derajat ini yang berwarna biru, 45 derajat nilai 60, nilai 70 itu 90 derajat. Nih, oh ya, di sini juga ada keterangannya ya. Nilai 80 itu 105, nilai 90 itu 45 derajat, nilai 100 juga 45 derajat. Anak-anak ustazah sudah paham kan cara menggunakan busur? Nah, nanti anak-anak ustazah tinggal melihat berapa derajat dari setiap kelompok yang ada di soalnya nanti. Nah, kira-kira beginilah jawabannya dari diagram yang bagian lingkaran. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.